Sudut laborator kedua. Kami berasal dari sekolah SDK Al-Musa Cendekia, Tangerang, Banten. Berawal dari ketika saya melihat ada beberapa bayi di lingkungan sekolah yang terlihat kecil dibanding umur usianya, serta data tingkat tingginya stunting di Indonesia yang sudah cukup tinggi, yaitu 21,6%. Di situ kami mulai berpikir bagaimana cara mencegahnya agar bayi itu tidak stunting. Jika banyak bayi di Indonesia yang terkena stunting, bagaimana negara kita ke depannya ya? Apakah stunting bisa dicegah? Menurut informasi dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, 1000 hari pertama kelahiran merupakan penentuan bayi terkena stunting atau tidak. Maka dari itu, saat periode tersebut, bayi harus diberikan gizi yang seimbang. Makanan bayi lebih baik tinggi protein hewaninya. Nah, setelah mengamati dari peristiwa tersebut, saya dan teman-teman saya mencari informasi dengan mewawancarai seorang bidan, sehingga mendapatkan ide bagaimana cara menaikkan tinggi badan dan berat badan pada bayi tersebut agar terhindar dari stunting. Kalian tahu apa itu? Ya, betul. Kami akan membuat proyek dengan judul Telur Gemas. Nah, apa sih itu telur gemas? Telur gemas merupakan singkatan dari tadi, telur untuk gerakan mencegah stunting. Makanan yang kami buat terbuat dari bahan yang murah, mudah didapat, tetapi itu tinggi akan protein hewaninya, sehingga dapat menaikkan tinggi dan berat badan pada bayi yang dapat mencegah stunting tersebut. Stunting adalah gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis atau infeksi berulang. Nah, biasanya stunting ini ditandai dengan berat badan dan tinggi badan anak yang tidak sesuai standar. Ciri-ciri stunting adalah 1. Pertumbuhan anak melambat. 2. Wajah anak terlihat lebih muda daripada teman-teman seusianya. 3. Berat badannya cenderung turun, bahkan tidak naik sama sekali. 4. Kurang fokus dan perkembangan kognitifnya terlambat atau kurang cerdas. 5. Mudah sakit. 6. Tanda pubertasnya terlambat. Sedangkan cara mencegah stunting adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga bayi berusia 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan maka akan diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Yang kedua adalah memantau perkembangan bayi di fasilitas kesehatan secara berkala, misal ke posyandu setiap bulan. Yang ketiga adalah menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang keempat adalah beri makanan yang sehat dan mengandung tinggi protein hewani. Sudah kita ketahui bahwa protein hewani mengandung asam amino esensial. Nah, asam amino esensial sangat penting untuk merangsang perkembangan pertumbuhan tulang, otot rangka, sistem darah, dan juga perkembangan organ tubuh. Telur gemas atau teri telur dan gerakan mencegah stunting merupakan makanan yang berbahan teri basah dan telur. Teri basah dan telur ini nanti akan diolah menjadi berbagai variasi makanan sehingga anak akan antusias ketika memakannya. Nah, pemberian telur gemas ini kita uji coba selama 8 hari secara berkala dengan variasi menu yang tentunya sangat-sangat beragam. Nah, dari hasil pengamatan kami selama 8 hari, terdapat peningkatan pada bayi yang sudah kami menjadikan sasaran. Dan juga ibu pada bayi tersebut mendapatkan inspirasi untuk menjadikannya makanan pendamping ASI. Jadi, yuk kita peduli terhadap gizi bayi dengan cara memberi makan bayi dengan protein hewani yang tinggi dan juga gizi yang seimbang agar terhindar dari stunting.